Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan tayamum dan wudhu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Kurniawan. Nama saya Kamila Zahra. Nama saya Saudin Alibi. Nama saya Tegar Rubet Ibatullah. Selamat menyaksikan videonya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian wudhu. Jadi pengertian wudhu, kata wudhu dengan dibaca doma, huruf lo-nya adalah sebutan untuk sebuah pekerjaan. Sedangkan kata al-wadu dibaca fatah, hurufnya lo-nya adalah sebutan untuk sesuatu yang digunakan untuk wudhu. Wudhu diwajibkan pada malam Isra bersama-sama diwajibkannya sholat. Wudhu termasuk syariat umat terdahulu. Hal ini didasarkan pada hadis, ini adalah wudhunya para nabi dan wudhunya kekasih, yakni Ibrahim. Wudhu merupakan cara bersuci yang tujuan utamanya untuk menghilangkan hadas kecil seperti keluar angin dari dubur atau kentut, buang air besar, buang air kecil, dan tidur nyenyak. Wudhu itu menjadi salah satu syarat untuk menunaikan ibadah seperti sholat. Tentang hal ini Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, serta sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah dibawakan air wudhu, kemudian berwudhu dengan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, lalu membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh tangannya 3 kali, kemudian beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air yang telah dimasukkan ke dalam hidung sebanyak 3 kali, lalu mengusap kepalanya dan 2 telinganya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga terdapat syarat sah wudhu. Yang pertama yaitu Islam, karena wudhu itu termasuk ibadah, maka tentu saja ia tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang bukan muslim. Mumayyiz, karena wudhu itu merupakan ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Yang ketiga yaitu air mutlak. Yang keempat, tidak menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan sebagainya. Yang kelima yaitu tidak berhadas besar. Yang keenam, masuk waktunya sholat khusus bagi orang yang hadasnya berkepanjangan. Yang ketujuh yaitu tahu akan kefarduan wudhu. Yang kedelapan, tidak mengiktikadkan fardunya wudhu sebagai hal yang sunnah. Dan juga terdapat rukun wudhu. Yang pertama yaitu niat dalam hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah 3 kali. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku-siku 3 kali. Yang keempat, mengusap kepala dari depan hingga belakang, lalu kembali lagi ke depan. Yang kelima, membasuh kedua mata kaki dengan menggosok-gosok dan menyelai jari kaki. Dan terdapat sebab-sebab yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa zat atau angin yang biasa ataupun tidak biasa, seperti darah, budak yang keluar itu najis ataupun suci, seperti ulat. Yang kedua yaitu hilangnya akal, sebab mabuk ataupun gila. Yang ketiga yaitu tidur, kecuali dalam keadaan duduk yang begitu keluar anginnya tertutup dengan keadaan duduk yang tetap, maka tidak membatalkan wudhu. Yang keempat yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dengan kulit perempuan. Oleh karena itu dibatasi pada sentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang telah mencapai usia syahwat. Di antara mereka tidak ada hubungan mahramnya, seperti suami istri dan atau sebagainya. Terdapat tingkatan-tingkatan wudhu, yaitu wajib, sunnah, dan makruh, dan haram. Penjelasannya yaitu
Satu yaitu wajib. Status wudhu menjadi wajib dilakukan oleh setiap muslim sebagai syarat sahnya sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat sujud tilawah, tawaf, dan menyentuh mushaf. Yang kedua yaitu sunnah. Setiap muslim disunahkan berwudu ketika akan melaksanakan segala amal kebaikan, seperti ketika hendak berzikir, sebelum tidur, sebelum melakukan hubungan suami istri, sebelum mandi wajib, ataupun sunnah. Seorang juga disunahkan untuk tajdid, yaitu memperbarui wudu setelah berbuat maksiat, ketika dirundung kemarahan, akan membaca Al-Quran, setelah memandikan jenazah. Tajdid juga disunahkan ketika akan kembali sholat, meskipun ia belum batal dari wudhu sebelumnya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu haram. Diharamkan bagi setiap muslim berwudu dengan air hasil gosok atau pemakaian sesuatu tanpa izin pemiliknya, atau hasil mencuri, dan semisalnya. Itulah pengertian dari tata cara wudhu. Terima kasih. Membasuh kedua telapak tangan. Setelah membasuh kedua telapak tangan, disunahkan untuk berkumur. Berkumur ini sebanyak 3 kali. Setelah berkumur, yakni memasukkan air ke dalam hidung atau istinsaq. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, niat berbarengan dengan membasuh wajah. Nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardlillahi ta'ala. Membasuh wajah ini sebanyak 3 kali. Setelah membasuh wajah, yakni membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Pembasuhan tangan ini harus rata sampai siku-siku. Dilanjutkan tangan kiri 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian kepala, tapi disunahkan untuk mengusap seluruh kepala. Setelah itu mengusap kedua telinga. Hal ini dilakukan bebarengan telinga kanan dan telinga kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yakni yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kaki kanan terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan kaki kiri sebanyak 3 kali. Membasuh kaki ini cuma sampai. Saya akan membacakan doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa artinya sebagai al-qasdu, yang berarti bermaksud atau bertujuan, memilih. Sedangkan secara istilah syariat, tayamum adalah tata cara bersuci dari hadas yang mengusap wajah, dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan sohid yang bersih. Dapat disimpulkan bahwa tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib, yang terjadi seharusnya menggunakan air bersih dan digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Sebab tayamum dalam perjalanan jauh. Yang kedua, ada jumlah air tidak mencukupi karena jumlah sedikit. Yang ketiga, ada berusaha mencari air tapi tidak ditemukan. Yang keempat, ada air yang ada suhu atau kondisinya mengandung kemudorotan. Selanjutnya, air yang ada hanya untuk minum. Air berada di tempat yang jauh yang ada membuat telat sholat. Selanjutnya, pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Selanjutnya, sakit dan tidak boleh terkena air. Syarat sah tayamum: setelah masuk sholat, memakai tanah berdebu yang bersih dari najis dan kotoran. Sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ditemukan. Tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. Menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Rukun tayamum. Yang
Satu, ada niat tayamum. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah atau debu. Yang ketiga, meniup kedua telapak tangan yang sudah berdebu. Yang keempat, mengusap wajah dengan kedua tangan. Yang kelima, mengusap kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang selanjutnya, yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Dan jika menemukan air, jika ada air maka wajiblah baginya untuk berwudu, walaupun tayamumnya tidak batal disebabkan oleh hal-hal yang membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, semoga Allah beri hidayah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sa'id adalah wudunya muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jika ada air, maka bertakwalah kepada Allah dan basahilah air itu ke kulitnya. Hadis ini mempunyai syahid dari hadis Abi Azhar. Maka dengan hadis Abi Azhar ini, maka hadis Abu Hurairah menjadi sahih. Hanya saja sholat-sholat yang sudah dilakukan dengan tayamum tidak diulangi lagi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempraktekkan tata cara bertayamum yang baik dan benar. Yang pertama adalah membaca bismillah dan niat dalam hati kita akan bertayamum. Yang kedua, letakkan kedua tangan ke permukaan debu yang suci. Lalu yang ketiga, menepukkan tangan dan meniupkan lalu usap ke wajah. Yang keempat, menepukkan lagi kedua telapak tangan ke permukaan debu di sisi yang lain lalu menepukkan. Yang kelima, usap tangan dari ujung jari hingga ke siku secara merata, kanan terlebih dahulu. Setelah itu menyapu tangan kiri hingga siku. Terakhir, baca doa setelah berwudu lalu tunaikan sholat. Sekian penjelasan dari tata cara wudu dan tayamum. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.